Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar kali ini saya mau beri contoh cara nanti siswa login menggunakan media daring ini, LMS, Learning Management System, sampai itu Abubakar Jakarta, siswa ataupun nanti wali murid. Caranya pertama, buka dulu Chrome-nya. Ini saya buka Chrome. Kemudian ketikkan URL LMS-nya. URL-nya ini lms.smpit-abubakar.sch.id. Nanti akan di-share juga sama nanti wali kelas ataupun ustadz-ustazah yang bertugas. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya, LMS-nya. Ini langsung saja. Untuk cara loginnya siswa, nanti ada di pojok kanan atas ada tulisan user name password ini ya. Saya zoom. Nah, di sini masukkan username-nya atau passwordnya di sini ya. Saya langsung masukkan siswa. Kalau sudah klik yang ini ataupun enter juga bisa. Nah, kalau lebih nanti tampilannya siswa seperti ini. Jadi nanti mata pelajaran apa yang akan dilalui siswa itu selama 1 semester kurang lebih muncul di dashboardnya siswa sendiri sih. Ini kalau contoh, jadi ada kelas 7 dan nanti kalau yang real nanti akan muncul mata pelajaran IPA, matematika, diambil ustazah siapa, nanti akan muncul di sini. Terus nanti siswa juga kita bisa lihat user online-nya itu siapa yang online, ustadz siapa, ustazah siapa yang online. Nah, nanti di sini juga bisa kelihatan. Langsung aja nanti kita cara nanti siswa melakukan tugas dan menggunakan media tatap muka. Kalau pakai LMS ini menggunakan Big Blue Button BBB. Langsung kita masuk ke kelasnya. Saya masuk ke PAI 2 ya. Nah, tampilannya mata pelajaran PAI 2 seperti ini. Kemudian kita langsung cara pengumpulan tugas ini. Nanti ada di sini ada topik 1 atau bab perang badar. Nah, caranya untuk cara pengumpulan tugasnya, diklik bagian ini, pengumpulan tugas 1 perang badar, sampai kursor ada tanda tangan ini ya, ada gambar tangan ini. Nah, kalau sudah diklik pengumpulan tugas 1 perang badar. Ini cara nanti saat ustadz atau ustazah memberikan tugas kepada siswa, nanti siswa ataupun wali kelas menggunakan atau cara penggunaannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya. Ini deskripsi. Ini tugasnya nanti bisa di download di sini ya, download misalnya. Nah, download dulu. Bisa. Nanti dilihat dulu juga pengumpulan tugasnya itu dimulai waktunya dari jam berapa, tanggal berapa ya. Jangan nanti kok ini diklik kok nggak bisa, tampilan ininya menunya kok nggak bisa diklik tanggal opennya. Nah, ini misal tugas ini contoh dari soalnya dan mungkin ya ini Ustadz Wisnu Pak2. Oke. Terus caranya ini ada menu ini add submissing nih. Nah, ada klik ini, siswa klik ini atau wali murid, diklik add submission. Nah, saat itu jadi tadi kita download dulu soalnya tadi di sini, baru setelah kita kerjakan baru diupload. Jadi kalau sudah selesai baru diupload di sini, kita kerjakan dulu.
Misalnya kita sudah ngerjakan, terus kita mau kirim. Ini ada cara yang pertama, bisa cara di drag ataupun klik manual. Misal klik manual di sini, saya ulangi, sorry, ada ini, terus ada fitur add, tanda plus add, tulisan add ini di pojok kiri sendiri, diklik, terus di sini muncul ini, pilih yang pilih file. Nah, terus kita cari misalnya contohnya, saya sudah menunjukkan tugasnya ini. Baik, kalau sudah dipilih filenya, langsung saya upload filenya. Nah, tunggu dulu ini. Nah, kalau sudah akan muncul di sini. Itu cara yang tadi. Nah, pastikan siswa ataupun Bapak Ibu guru sebagai wali murid cek dokumen filenya ini. Jadi nanti saat itu dicek ini yang bisa diupload atau dikirim, bentuknya bisa doc, doc atau docx, bisa pakai PDF, bisa RTF, bisa dicek ini juga. Jadi kalau jangan sampai nanti kok sudah kita tugaskan terus kok nggak bisa diupload. Nah, pastikan dokumen filenya ini sudah cocok atau benar. Itu cara yang tadi manual. Kalau kita cara ngedrag, kita cari dulu di ini Internet Explorer. Misalnya ini ya, saat ini diklik ini, file yang mau dikirim, klik kiri, ditahan, digeser, terus sorry ini bisa minimize saja dulu, lebih mudah nanti. Nah, jadi ini ya, mana ini misal sorry ini aja lagi yang PDF. Ini kita contoh yang PDF tadi yang doc. Nah, di kiri tahan, digeser mouse-nya, terus pilih yang tadi, masukkan ke kotak yang tadi, kotak ini, sip, lepaskan. Oh, you are allowed text maximum 1 file. Jadi bentar, harus hanya satu ya, saya hapus dulu yang satu tadi, enggak error. Nah, ini kita dulu sampai benar satu. Nah, kita cara ngedragnya saya ulang lagi. Tadi, nah ini yang PDF tadi, yang doc udah ya, pakai manual. Sekarang kita pakai ya, drag, diklik kiri, tahan, seret mouse-nya ke arah kotak ini, dilepaskan. Ada move itu kan, pindah, klik. Nah, tunggu sampai notifnya upload selesai. Oke, sudah ini ya. Kalau sudah bagus, misal sudah selesai ini file tugasnya, di klik save change. Nah, ini sudah, file setnya sudah berhasil. Kita cara pengiriman tugas.
Itu cara pengiriman atau pengumpulan tugasnya. Terus ini sudah berhasil ya. Nih, pengirimannya di hari ini tanggal 12 Juli 2020 pukul 13 jam 3 lebih 13. Dari edit atau kalau sudah selesai kita bisa keluar. Nah, di klik ini bisa kita coba. Nah, ini langsung ke pertemuan selanjutnya pakai Big Blue Button. Kalau yang belum tahu bisa diklik kembali ke dashboard yang tadi yang isinya topik. Di sini topik 1 ada bab perang Badar. Nah, di bawahnya tadi kan sudah pengumpulan tugas 1 ya sudah selesai. Nah, terus kita klik caranya menggunakannya Big Blue Button itu sama, tinggal diklik ini, klik ini, set. Nah, di sini dia ada tulisan join session. Nah, di sini kalau siswa yang disuruh masuk untuk tatap muka pakai BBB ini, Big Blue Button, tinggal klik session ini, join session, klik lagi, langsung nanti diarahkan ke halaman Big Blue Button. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kalau kita sebagai siswa, kita sekedar hanya mendengarkan ya, nanti kita bisa klik ini aja sih, mendengarkan. Kalau mikrofon nanti untuk moderator atau ustazah. Kita klik yang ini aja, karena kita hanya mendengarkan saja. Tapi nanti kalau mau bicara bisa ke ini, nanti bisa minta ke ustazahnya untuk diberikan akses bicara. Ini ada tampilan dari Big Blue Button. Oke, nanti kalau ada ustazah yang gabung di sini dia sebagai moderator. Kalau mau menampilkan kamera, di ini aja, klik kamera, diklik, terus pastikan semua itu diizinkan, jangan diblokir ya. Di ini kamera, nah izinkan. Nah, kalau kameranya udah muncul, nanti dia tampilnya seperti ini, dan kamera laptop ataupun webcamnya di komputer siswa kalau mobil, kemudian ini equality. Nah, langsung klik mulai berbagi aja. Nah, nanti di sini nanti yang lain bisa melihat wajah siswanya. Nah, sudah cukup itu saja. Misal kalau ada masalah kok kamera nggak terhubung ataupun audionya, silakan cek di sini. Jadi ada nih, lihat informasi situs, diklik. Nah, di sini suara diizinkan atau tidak. Mungkin kalau kamera nggak diklik izinkan, mungkin diblokir gini. Nah, nanti tampilnya di sini. Nah, pastikan suara diizinkan, kamera diizinkan, itu di sini. Di tanda ini apa? Gembok ini ya, apa nih? Ada tulisan ini. Nah, di sini. Ini di sini nanti muncul kamera. Mungkin itu aja. Terus kalau cara keluarnya itu di sini. Ada titik 3 option di pojok kanan atas. Sama semua ini. Di sini option ya, pastikan kursor melihat kursor di kursor ini. Nah, dia desain mau keluar udah selesai atau enggak, nanti saat ustazah emang sudah mengakhiri, nanti semua siswa yang connect di Big Blue Button ini langsung keluar otomatis. Kalau mau sendiri misalnya ada apa, nanti klik ini keluar. Oke, langsung dikembalikan ke tadi. Nah,
di pertemuan 1 Big Blue Button di bab atau topik Perang Badar. Mungkin itu saja caranya. Udah siswa login dan menggunakan dari Learning Management System sudah bakal. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa masuk ke pembahasan aktivitas yang lain. Setelah tadi kita menyaksikan video bagaimana cara pengumpulan tugas ya, yang tadi sudah dijelaskan, kemudian bagaimana masuk di live conference pada Big Blue Button. Nah, lambangnya seperti ini ya untuk Big Blue Button. Nah, untuk pengumpulan tugas lambangnya seperti ini. Nah, perlu diingat untuk siswa-siswi agar nanti tidak bingung. Ya. Nah, untuk pengumpulan, untuk klik saja namanya, kemudian akan masuk di pengumpulan. Nah, di sini ya. Kemudian nah, dipastikan siswa dan siswi semuanya membaca deskripsi yang di atas ya, di sini. Kemudian kalau jika perlu mendownload file yang ada di sini, maka download saja ya. Nanti sesuai instruksi dari ustadz-ustadzah ya. Oke, kemudian untuk Big Blue Button ini jika ustadz-ustadzah ya, guru mapel menghendaki untuk masuk di live conference ya. Nah, nanti siswa dan siswi sekalian masuk ke sini ya, join session, dan dipastikan siswa jika tidak diperbolehkan untuk menggunakan kamera jangan menggunakan ya, dan dipastikan harus listen only. Kemudian kalau ada ustadz-ustadzah yang menghendaki siswa dan siswi berbicara, maka siswa dan siswi harus berbicara. Diaktifkan dulu ya mic-nya. Oke. Kemudian ini yang kita bahas adalah forum. Forum ini adalah seperti chatting ya. Bentuknya seperti itu. Kita bisa membalas postingan dari guru, dari ustadz-ustadzah kita, bisa membalas postingan dari teman kita ya. Namun jika ada peraturan bahwasanya siswa tidak boleh memposting diskusi atau topik di sini, maka siswa harus mentaati aturan tersebut. Kalau siswa disuruh perkenalan di situ, maka semuanya harus mentaati ya. Oke. Nah, semuanya itu harus dengan aturan agar semuanya tertata dengan rapi. Nah, oke, di sini ada forum untuk kelas 8A sampai 8D. Kemudian ada forum 8E sampai 8H. Nah, masuk sesuai kelasnya masing-masing. Jika siswa kelas 8A masuk di sini ya, yang di atas ini. Jika siswa kelas 8H maka masuk di sini. Nah, tergantung pembagiannya. Di sini ada tulisannya not available unless any of ya. Tidak tersedia ya kecuali kamu dari beberapa kelas ini ya. Kelas 8E, 8F, 8G, 8H. Nah, ini siswa bertakwa masuk di antara kelas 8A sampai 8D, maka bisa masuk di sini. Oke, kita coba masuk. Nah, di sini ada beberapa diskusi ya yang sudah dibuat. Nah, namun di sini ada siswa yang buat diskusi tes ini. Ya, ini contoh saja ya, contoh karena Ustadz membuat supaya nanti bagaimana tampilannya jika siswa membuat. Ini contoh saja ya. Saya ambil dari siswa bernama Aflah ini. Nah, sebenarnya boleh ya siswa membuat diskusi atau topik baru. Namun
diskusinya tersebut harus sesuai dengan aturan gitu. Harus sesuai dengan materi atau bertanyanya yang ya sesuai dengan pelajarannya gitu. Ya, karena ini topik itu muncul di semua kelas ya, 8A, 8B, 8C, 8D. Seperti itu. Nah, misalnya ada diskusi baru nih yang Ustadz sudah buat, misalnya kita masuk ke diskusi sini. Klik forum ya, yang paling kiri ini ya. Ya. Nah, ini Ustadz sudah posting ya. Ini adalah forum diskusi. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ada yang jawab ya, cek ya. Dan ada lagi cek ya, ini nggak apa-apa ya. Karena ini Ustadz buat supaya nanti bagaimana tampilannya gitu. Nah, seperti ini. Nanti siswa bisa saling membalas, reply misalnya. Ya, gitu. Ya, siswa bertakwa membalas gitu. So parent, nah, so parent itu adalah menampilkan diskusi topik utamanya itu apa gitu. Seperti itu. Kalau di sini diskusinya disuruh perkenalan, maka balaslah dengan perkenalan. Assalamualaikum gitu. Saya siswa bertakwa kelas apa gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian jika diperkenankan untuk menuliskan yang lain, seperti motivasi apa, ditulis saja motivasinya apa sekarang. Hari ini motivasinya apa, semangatnya itu apa gitu. Ya, nanti sesuai aturan yang dibuat ustadz-ustadzah. Dan diharapkan siswa itu mentaati aturan tersebut, ya. Nah, insya Allah pembelajaran di sini itu menyenangkan, ya, karena kita sudah berada di wadah LMS, ya, Learning Management System, ya. Nah, insya Allah nanti siswa dan siswi mulai akrab dengan ini. Oke, kalau kita sudah menulis, kita submit. Nah, akan berada di bawah sendiri. Assalamualaikum, saya siswa bertakwa kelas berapa. Nah, kalau membalas punyanya teman itu juga bisa, ya. Namun membalasnya harus dengan aturan juga, ya. Harus dengan tata krama, sopan santun. Dan membalasnya hanya pada hal-hal yang penting atau hanya pada hal-hal yang perlu dibalas saja. Nah, itulah adab ya, siswa-siswi sekalian, itulah adab dalam berforum. Nah, mungkin seperti itu forum. Insya Allah nanti akan ada video-video selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.